Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mahmudah Aryani, nomor absen 50. Saya ingin bertanya kepada kelompok. Pada model pembelajaran Jigsaw, terdapat beberapa kekurangan. Salah satunya adalah adanya perselisihan pendapat dan terjadinya perpecahan dalam kelompok karena mempertahankan pendapat dalam menyelesaikan masalah. Nah, pertanyaannya adalah, langkah yang seperti apa menurut kalian agar hal tersebut tidak terjadi? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Meliana Rizky. Di sini saya ingin bertanya kepada kelompok mengenai kekurangan yang kalian paparkan. Pada makalah kalian, kekurangan pada kombinasi model ini ialah penerapannya lebih difokuskan untuk kelas tinggi karena pembentukan kelompok ahli lebih mudah diterapkan. Nah, bagaimana cara kalian mengatur pembentukan kelompok ahli jika model ini diterapkan di kelas rendah? Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lia Sapitri, nomor absen 6. Ingin bertanya kepada kelompok 4, yaitu apakah gabungan dari model tersebut dapat saling memotivasi dan saling membantu dalam menguasai materi pelajaran guna mencapai prestasi yang maksimal? Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Iswatun Hasanah, nomor absen 42. Ingin bertanya kepada pemateri, di paparan makalah kalian ada kekurangan dari kombinasi 3 model, yaitu pada saat menggunakan model snowball throwing, siswa menjadi ribut pada saat melakukan pelemparan bola. Nah, pertanyaan saya, bagaimana kalian mengkondisikan kelas agar tidak ribut pada saat melakukan pelemparan bola, tetapi tetap menyenangkan bagi siswa saat menggunakan model tersebut? Itu saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mira Setiana Effendi, nomor absen 61. Di sini saya ingin bertanya kepada kelompok. Dari makalah kalian, itu kalian ada memaparkan tentang kekurangan model Jigsaw. Nah, salah satunya adalah model atau metode ini sering hanya melibatkan siswa yang mampu dan pandai saja. Nah, kalian di sini kan tahu kebanyakan model Jigsaw ini hanya melibatkan siswa yang mampu dan pandai saja. Nah, apa alasan kalian tetap menggunakan model ini? Sedangkan kalian tahu tidak semua siswa bisa berpartisipasi dengan baik dengan menggunakan model ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mia Audina, nomor absen 63. Saya dari kelompok 4. Di sini saya akan menjawab pertanyaan pertama dari teman saya, yaitu Mahmudah Aryani. Menurut saya, kita sebagai guru harus mampu memimpin diskusi ketika diskusi berlangsung. Langkah yang saya ambil ketika terjadi perselisihan adalah saya akan meminta kelompok untuk menyampaikan pendapat mereka masing-masing secara bergantian. Jika ada pendapat yang tepat menurut saya akan memberikan penjelasan lain agar siswa lain mampu menerimanya. Lalu, bagaimana jika ada pendapat dari siswa yang kurang tepat? Nah, di sini saya juga akan memberikan penjelasan yang lebih kepada siswa, dan juga saya akan memberikan penjelasan yang lain agar mereka bisa menerimanya. Jadi, langkah awalnya adalah saya akan mendengarkan dahulu pendapat dari siswa, baru saya akan menjelaskan dan menyampaikan pendapat saya tentang masalah yang mereka bahas, agar tidak ada terjadi selisih paham antar siswa di dalam kelompok. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Mahmudah Aryani, yaitu adanya perselisihan pendapat dan terjadi perpecahan dalam kelompok karena mempertahankan pendapat dalam menyelesaikan masalah. Pada saat menerapkan model Jigsaw, langkah yang seperti apa menurut kalian agar hal tersebut tidak terjadi? Ya, jadi guru adalah sebagai fasilitator yang dimana jika perselisihan terjadi antar kelompok, maka guru dapat mengambil jalan tengah
dan membantu siswanya untuk menyelesaikan masalah, bisa dapat memberikan argumen yang dapat menyelesaikan masalah tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Mas Diarti akan menjawab pertanyaan dari Meliana Rizky mengenai penerapan kelompok ahli pada kombinasi model kami, yaitu Jigsaw, STAD atau Student Achievement Division, dan juga Snowball Throwing. Nah, untuk penerapan kelompok ahli tersebut cocok diterapkan di kelas tinggi, bagaimana penerapannya di kelas rendah. Nah, jadi menurut kami pada penerapan kelompok ahli itu merupakan penerapan dari model Jigsaw atau ciri khas dari model Jigsaw itu sendiri. Jika penerapan kelompok ahli ini dihilangkan atau dimodifikasi, itu akan menghilangkan ciri khas model Jigsaw itu sendiri. Nah, menurut kami model Jigsaw ini kurang cocok, bukan tidak bisa, tapi kurang cocok diterapkan di kelas rendah. Nah, sebaiknya penerapan model Jigsaw ini diterapkannya di kelas tinggi. Jadi untuk penerapan di kelas rendah sebaiknya memilih model-model yang berbasis permainan seperti TGT, stalking stick, snowball throwing masih bisa digunakan, dan lain sebagainya. Jadi untuk penerapan kombinasi model kami itu masih bisa mengambil model snowball throwing, bisa dikombinasikan dengan model-model lain seperti TGT dan model-model lain yang berbasis permainan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Martina. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari saudara kita, yaitu Lia Sapitri. Nah, di sini saya akan membacakan terlebih dahulu pertanyaan dari dia. Apakah gabungan dari model tersebut dapat saling memotivasi dan saling membantu dalam menguasai materi pelajaran guna mencapai prestasi yang maksimal? Nah, jadi di sini saya akan menjawab pertanyaan dari dia. Jadi menurut kelompok kami itu tentu saja sangat memotivasi untuk penggabungan ketiga model tersebut sangat memotivasi. Pada penjelasan materi sebelumnya tadi sudah kami jelaskan, dan pada bagian kelebihan penggabungan antara model STAD, Jigsaw, dan Snowball Throwing sudah tertera bahwa antara STAD dan Jigsaw jika digabungkan akan menjadi sebuah keterpaduan yang saling melengkapi, apalagi ditambah dengan adanya model Snowball Throwing yang menyenangkan jadi peserta didik untuk melaksanakan pembelajaran. Nah, dari penjelasan tersebut bahwa untuk penggabungan ketiga model ini sangat memotivasi siswa untuk membantu dalam menguasai materi pelajaran guna mencapai prestasi atau tujuan yang maksimal. Di sini saya akan menambahkan jawaban dari Martina. Pertanyaannya dari saudari Lia Sapitri, pertanyaannya, apakah gabungan dari model tersebut dapat saling memotivasi dan saling membantu dalam menguasai materi pelajaran guna mencapai prestasi yang maksimal? Nah, jadi menurut saya di sini gabungan dari tiga model ini dapat saling memotivasi dan saling membantu antar siswa. Di dalam langkah-langkah pembelajarannya banyak melatih seperti kesiapan murid, merangsang murid berpikir secara mendalam dalam suatu pembelajaran, dan bekerja sama untuk memecahkan suatu permasalahan. Jadi otomatis dengan murid tadi belajar secara mendalam itu akan meningkatkan prestasi belajar pada murid tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Iswatun Hasanah mengenai penerapan model snowball throwing. Pada kekurangannya, model ini akan membuat kondisi kelas menjadi ribut. Lalu bagaimana solusi atau cara agar kelas tidak ribut? Nah, menurut saya di sini model snowball throwing sendiri memang
ciri khasnya yaitu menggunakan bola atau bola salju. Nah, jadi bola ini akan dilemparkan dari siswa ke siswa sambil diiringi oleh musik. Nah, kondisi tersebut kemungkinan akan membuat siswa menjadi ribut dengan iringan musik dan teriakan-teriakan siswa saat melemparkan bola tersebut. Karena jika bola tersebut didapat oleh siswa saat musik berhenti, maka siswa tersebut akan menjawab pertanyaan. Nah, namun cara agar kelas masih bisa dikondisikan dan keributan tidak terlalu berlebihan dan masih bisa dikendalikan, maka guru jangan sampai lepas tangan dan selalu mengendalikan bagaimana jalannya model dari tahap ke tahap yang akan dijalani oleh siswa. Nah, jadi di sini guru pada awal pembelajaran bisa saja menerapkan atau memberikan peraturan kepada siswa agar siswa jangan sampai ribut berlebihan, seperti perjanjian jika siswa berteriak terlalu keras atau siswa bersikap terlalu semena-mena atau kesana kemari mengganggu temannya dan yang lain sebagainya, maka siswa tersebut akan mendapat punishment atau hukuman dari guru berupa hukuman-hukuman yang membuat siswa enggan melakukan kesalahan-kesalahan pada saat penerapan model ataupun saat pembelajaran dilaksanakan. Jadi, jika siswa sudah menerima kesepakatan dari guru, kemungkinan siswa akan tertib dalam menjalankan model dan mengikuti pembelajarannya. Jadi, yang pertama, guru jangan sampai lepas kendali atau mengikuti jalannya model dan menjalankan model dari tahap ke tahap secara baik. Dan kemudian guru menerapkan peraturan atau kesepakatan kepada siswa sebelum pembelajaran dimulai. Nah, maka kemungkinan atau diharapkan siswa dapat tertib menjalankan model snowball drawing sendiri dan siswa dapat tertib dalam pelaksanaannya. Terus di sini saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Iswatun Hasanah. Nah, pertanyaannya tadi itu dari penjelasan di bagian kekurangan ada menyebutkan pada saat menggunakan model snowball throwing terdapat kemungkinan kondisi kelas menjadi ribut atau riuh dikarenakan model snowball throwing menggunakan bola salju untuk dilempar. Nah, bagaimana caranya mengkondisikan kelas agar siswa tidak ribut tetapi tetap menyenangkan saat melakukan model tersebut? Nah, menurut hasil diskusi kami untuk menjawab pertanyaan ini itu menurut kelompok kami, cara untuk mengkondisikan kelas agar tetap tenang dan tidak ribut seperti misalkan kita bisa membuat perjanjian terlebih dahulu. Nah, untuk solusi ini kita laksanakan pada saat ingin melaksanakan model tersebut, yaitu model snowball throwing. Nah, jadi permisalkan perjanjiannya seperti jika ada kelompok yang ribut, maka kelompok tersebut akan didiskualifikasi. Terus tidak diizinkan bermain saat pemutaran musik berlangsung, dan mereka pun tidak mendapatkan nilai. Terus untuk solusi yang kedua itu bisa kita memberikan hukuman, tapi hukuman yang ringan yang tidak memberatkan kepada siswa. Seperti contohnya bernyanyi, mereka disuruh berpantun, ataupun mereka disuruh membuat sebuah puisi. Sebuah puisi dadakan itu sangat menyenangkan juga, tapi sebuah hukuman. Nah, terus untuk kepada kelompok yang ribut tadi itu tetap tidak diberikan nilai atau kelompok tersebut diberikan pengurangan nilai. Sekian dari saya, terima kasih. Ya baik, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Mira Septiana Effendi, yang dimana pertanyaannya adalah, dari makalah kalian ada memaparkan tentang kekurangan model jigsaw, yaitu model ini sering hanya melibatkan siswa yang mampu dan pandai saja. Nah, mengapa alasan kalian untuk menggunakan model tersebut?
Nah, iya baik. Nah, dari kekurangan tersebut pada pembagian kelompok, guru dapat membagikan kelompok dengan sistem heterogen yang dimana ada siswa yang pandai dan ada juga siswa yang kurang pandai. Nah, dengan adanya sistem heterogen tersebut, siswa yang pandai itu dapat mengajarkan siswa yang kurang pandai dengan ada. Nah, di sini dengan adanya sistem heterogen tersebut di kelompok siswa itu dapat mengajarkan siswa yang lainnya. Nah, dengan adanya hal tersebut dengan mudah menerima pembelajaran yang diberikan oleh guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menambahkan jawaban dari teman saya. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Mira Septiana Effendi. Pertanyaannya adalah, apa alasan kalian memilih model jigsaw padahal kalian tahu kekurangannya itu hanya melibatkan siswa yang pandai saja? Nah, kenapa alasan kami jadi memilih model jigsaw ini padahal hanya melibatkan siswa yang pandai saja? Dalam setiap model itu pasti memiliki kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Nah, dengan adanya penggabungan 3 model ini, maka akan dapat mengatasi kekurangan tersebut. Sebelum kita lanjut, maka kita harus mengetahui pengertian dari model jigsaw ini. Model jigsaw ini di sini adalah setiap kelompok itu mendapatkan tugasnya masing-masing dan di sini akan dipimpin oleh satu orang dalam kelompok tersebut untuk memimpin diskusi atau terutama siswa yang pandai dalam berbicara. Kenapa hanya melibatkan siswa yang pandai saja? Dengan melibatkan siswa yang pandai di sini, maka ia akan dapat mengatur kelompoknya untuk bekerja sama. Jika seandainya di sini kita memilih pemimpin yang kurang pandai atau yang kurang bisa, bagaimana ia akan memimpin atau membimbing teman-temannya untuk bekerja sama? Mungkin jawaban dari saya itu saja. Terima kasih.